Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas 3 cara dropship beda supplier beda kota. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan alur bagaimana dropship menggunakan banyak supplier beda kota. Nah, kali ini saya akan memberikan opsi atau pilihan buat kalian dropshipper ketika mendapatkan kasus atau pembelian yang berbeda-beda tentunya, baik itu berdasarkan lokasi pembeli, yang kedua yaitu lokasi penjual atau dropshipper, dan yang ketiga adalah lokasi supplier terhadap pembeli dan dropshipper. Oke, cara yang pertama yaitu dropship berdasarkan lokasi pembeli, di mana jarak antara supplier dengan lokasi alamat pembeli tersebut itu tidak terlalu jauh. Sehingga untuk dropship tipe ini kalian bisa mengirimkan langsung barangnya dari supplier ke pembeli. Contohnya di sini suppliernya dari kota Jakarta, yaitu Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, serta satu supplier lagi itu dari kota Bandung. Maka di sini kasusnya ada 2 kota yang sama, tapi 2 supplier berbeda, dan 1 supplier dari kota yang berbeda dan supplier berbeda. Kemudian ada pembeli dari daerah Karawang, ya. Contohnya ini pembeli dari daerah Karawang. Karena jarak antara Jakarta ke Karawang dan Bandung ke Karawang itu tidak terlalu jauh, sehingga ongkos kirimnya tidak terlalu besar. Jadi untuk dropship tipe ini kalian bisa langsung melakukan dropship di Shopee, Tokopedia, Bukalapak langsung dari supplier ke alamat pembeli. Nah, kekurangan dari metode dropship ini yaitu akan menguras ongkos kirim yang cukup banyak ya. Jadi jika ada 3 produk yang dibeli dari 3 supplier yang berbeda, maka akan keluar ongkos kirimnya 3 kali. Jika ongkos kirimnya per barangnya itu per kilo, maka akan menjadi 3 kilo. Nah, namun kelebihan dari metode dropship ini yaitu barangnya akan cepat sampai ke pembeli. Bagaimana cara mengatasi agar ongkos kirimnya tidak nombok atau tetap mendapatkan keuntungan? Yang pastinya di setiap barang yang kalian jual atau dropshipper jual itu harus include atau termasuk ongkos kirimnya double ya, ongkos kirim dari berbeda alamat atau berbeda alamat suppliernya. Contohnya biasanya kalau kalian jualan dropship dengan hanya mengambil keuntungan per barangnya 10.000, maka jika kalian menggunakan metode atau suppliernya banyak, kalian harus include ditambah ongkos kirim dari kota yang berbeda. Kalau alamat toko kalian di Jakarta, maka kalian harus menambahkan ongkos kirim dari Bandung ke Jakarta ya, karena itu akan menutupi ongkos kirim yang ketika terjadi penjualan banyak. Metode dropship ini cocok untuk dilakukan ketika kalian mendapatkan calon pembeli atau pembeli dari daerah yang lokasinya dekat supplier. Yang kedua, cara dropship beda supplier beda kota yaitu berdasarkan lokasi dropshipper. Jadi, metode ini atau dropship ini cocok digunakan untuk dropshipper yang tinggalnya tidak jauh dari alamat supplier. Contohnya ini dropshipper yang contohnya baik tinggal di Jakarta atau di dekat Jakarta, atau tinggalnya di Bandung atau tinggal dekat di Bandung. Nah, cara dropship ini kalian langsung kirim barangnya dari supplier ke alamat kalian terlebih dahulu ya, ke alamat dropshipper. Jadi jika tadi ada kasusnya 3 produk yang diorder dari 3 supplier yang berbeda, maka kirim terlebih dahulu barangnya ke dropshipper. Contohnya dropshippernya tinggal di daerah Bekasi. Nah,
kirim terlebih dahulu barangnya dari Jakarta Timur ke Bekasi, dari Jakarta Selatan ke Bekasi, dan dari Bandung ke Bekasi. Kekurangan dari metode dropship transit duruk kepada alamat dropshipper, yang pertama tentunya akan memakan waktu yang lama, karena membutuhkan barang sampai semuanya terlebih dahulu ke alamat dropshipper, baru di packing ulang menjadi satu paket dan baru dikirimkan ke pembeli. Nah, yang kedua, kekurangannya yaitu selain waktunya lama, juga akan memakan biaya ongkos kirim yang menjadi berkali lipat, ya. Yang tadinya ongkos kirimnya 1 menjadi 3 kali. Dari ongkos kirim supplier pertama, ongkos kirim supplier kedua, dan ongkos kirim supplier ketiga. Nah, namun kelebihan dari cara dropship ini yaitu cocok digunakan ketika kalian mendapatkan calon pembeli atau pembeli dari alamat yang jauh. Contohnya alamatnya di Bali, di Kalimantan, di Sulawesi, atau bahkan di Papua. Cara dropship beda supplier beda kota yang ketiga yaitu kalian menggunakan pihak ketiga atau gudang, di mana dropship ini berdasarkan lokasi dropshipper dan lokasi pembeli yang jauh. Contohnya lokasi dropshippernya di Surabaya atau di Bali, dan lokasi pembelinya yaitu di Kalimantan atau di Sulawesi atau di Pulau Jawa atau jaraknya yang jauh. Kalian bisa menggunakan dropship tipe ini yaitu menggunakan pihak ketiga atau pihak gudang. Pihak ketiga atau gudang yang bisa kalian gunakan yaitu contohnya aplikasi Crudibel, di mana kalian ketika dropship nanti barangnya cukup kirim barang tersebut ke alamat gudang atau Crudibel. Contohnya jika transaksi tadi adalah alamat suppliernya di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Bandung, maka ketiga produk tersebut kirim dulu ke alamat gudang. Kalian bisa pilih alamat gudangnya yang kota suppliernya terbanyak. Pilih aja contohnya di Jakarta Selatan untuk alamat gudang Crudibelnya. Kemudian barangnya kirim dari Jakarta Timur ke alamat gudang Crudibel yang ada di Jakarta Selatan. Kemudian dari supplier Jakarta Selatan kirim ke gudang Crudibel yang ada di Jakarta Selatan. Kemudian dari supplier yang ada di Bandung kirim ke alamat gudang Crudibel yang ada di Jakarta Selatan. Nah, di tempat atau gudang tersebut baru barangnya dibikin satu paket, ya, dijadikan satu paket, baru dikirim ke alamat pembeli yang ada di luar pulau, baik itu di Kalimantan, Sulawesi, Papua. Kekurangan dari metode dropship ini tentunya akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya ongkos kirim yang berlipat-lipat. Namun jika dibandingkan dengan ongkos kirim ke alamat pembeli yang jauh di luar pulau, itu akan lebih efisien, ya. Jadi kalau kalian gunakan langsung dengan metode pertama, itu akan ongkos kirimnya bisa puluhan kali lipat, ya, karena menjadi 3 dan jaraknya sangat jauh sekali. Bila kalian menggunakan metode gudang seperti ini, kalian walaupun ongkirnya berkali lipat, tapi nilai ongkirnya lebih kecil dari dibandingkan dikirim langsung ke calon pembeli. Nah, untuk kelebihan menggunakan metode dropship menggunakan pihak ketiga atau gudang ini, cocok dropship ini digunakan ketika kalian mendapatkan calon pembeli yang posisinya di luar pulau dan posisi kalian sebagai dropshipper itu jauh dari kota supplier. Nah, bila ada yang bertanya, untuk biaya ongkos kirimnya dari supplier ke pihak gudang atau dari supplier ke tempat kalian tinggal, itu ditanggung semuanya oleh dropshipper. Jadi itulah resiko yang harus dihadapi ketika kalian dropship atau kalian membuka toko dengan banyak supplier, ya. Setiap metode apapun akan memiliki resiko dan akan memiliki masalah yang tentunya dihadapi. Namun kalian mengatasinya, kalian cukup pilih mana metode yang paling efektif digunakan, baik dari itu segi waktu ataupun dari segi biaya. Jadi kesimpulannya, jika pembeli kalian itu lokasinya dekat dengan supplier, kalian gunakan metode dropship yang pertama, yaitu
langsung dikirim dari masing-masing supplier ke alamat pembeli. Yang kedua, jika tempat tinggal kalian sebagai dropshipper itu dekat dengan alamat supplier, kalian bisa menggunakan dropship tipe yang kedua, yaitu barangnya dikirim dulu ke alamat kalian, dikumpulkan, baru dikirim ke alamat pembeli. Dan yang ketiga, jika alamat kalian sebagai dropshipper dan alamat pembelinya itu dua-duanya jauh dari alamat supplier, kalian bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga atau menggunakan gudang. Silahkan kalian pilih mana yang paling efektif sesuai dengan kasus dan transaksi yang kalian lakukan. Oke, itulah 3 cara dropship dengan beda supplier, beda kota. Semoga informasi ini membantu. Jika kalian ingin belajar langsung lewat WhatsApp dan video call dengan saya, silahkan klik gabung atau join di samping tombol subscribe di bawah video ini.